Halo, yes, gue Dewi kembali lagi pengen ngobrolin seputar wewangian. Kali ini selain nge-review, gue juga mau menyampaikan opini versi Dewi. Jadi nanti disclaimer-nya seperti biasa akan gue sampaikan di description box, tapi di sini juga akan gue sampaikan bahwa ini adalah opini pribadi gue yang bisa saja berbeda dengan yang lainnya. Sometimes opini gue tidak selalu mainstream, tapi bukan berarti gue emang diniatin untuk anti mainstream, tapi karena memang gue punya pemikiran yang agak kuku sendiri aja gitu ya. Jadi eh, ya kalau sejalan ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Gue bukan berarti pengen bilang bahwa gue yang paling benar atau yang lain salah, tapi ini adalah jalan ninjaku, mungkin berbeda dengan jalan ninjamu. Oke, ayo kita obrolin tentang wewangian dari Fragrance World. Sebelum itu, pertama-tama gue ucapin terima kasih banyak buat yang masih nungguin video-video gue yang belakangan ini gue jarang banget bisa upload di YouTube karena banyak banget kendalanya. Oke, langsung aja. Lately di dunia wewangian, di komunitas wewangian yang ada di Indonesia saat ini, itu sangat digemparkan dengan kehadiran wewangian yang menurut gue ini lebih tepatnya ke arah clone, jadi bukan lagi dupe, bukan lagi inspired, but it's a clone yang brandnya namanya adalah Fragrance World. Gue tidak ingin membahas, tidak ingin mendiskreditkan brandnya tersebut, tapi this is just my opinion, my perspective, and as I do respect your opinion and terserah lo mau beli itu juga adalah duit lo, dan buat si brand juga ya sudahlah ya. Tapi gue punya beberapa yang ingin gue sampaikan terkait wewangian dan fenomena seputar clone fragrances dari Fragrance World. Sebelum Fragrance World, sebenarnya di dunia wewangian di tanah air nih, buat penikmat-penikmat wewangian, buat yang mengaku dirinya fraghead, fragrance enthusiast, fragrance lover, dan para reseller wewangian, sebelum hadirnya Fragrance World, sebenarnya sudah ada parfum-parfum clone atau yang plek ingin mengimitate dari wewangian yang sudah ada, baik itu dari designer, dari niche, ya banyak banget yang bikin. I believe dari celebrity scent, gue belum pernah tahu ada yang ngedupe. Well anyway, yang pertama yang sempet heboh banget itu adalah Dua Fragrance, atau biasanya orang bilangnya Dua Fragrance. Itu semua sih, kalau itu bukan cuma di Indonesia, tapi semua di jagat raya fraghead seluruh dunia itu cukup gempar dengan eksistensi Dua Fragrance yang saat ini sudah mulai turun. Habis itu dia ada juga yang namanya Alexandria Fragrances. Itu juga cukup bikin gempar dengan tekstur yang sedikit lebih baik dari Dua. Masih agak oily, tapi Dua cukup oily, dan somehow gue waktu fenomena itu terjadi pun gue tidak seheboh itu untuk beli Dua Fragrances, karena buat gue ya, that's why gue bilang gue punya my own pemikiran gitu ya, bahwa gue ingin merespek orang-orang yang punya ide untuk berkreasi di balik dunia wewangian. Jadi gue punya respect lebih kepada orang yang memang mengusung originalitas, yang mengeluarkan ide, pikiran dan sebagainya lebih dibandingin orang yang memang sudah memotong jalan atau memang sudah niatnya untuk mengklon gitu. So pada saat Dua Fragrance rame di pasaran, termasuk di pasar lokal, gue pun tidak beli. Satu pun gue nggak punya gitu. Termasuk yang Alexandria Fragrances, somehow kayak yang ada beberapa yang menarik yang benar-benar clone as a clone yang mirip banget. It's just not for me, okay? Oke, and then muncul brand yang namanya Montagne. Montagne juga gue cukup kepo, dan ini sedikit lebih baik lagi dari Alexandria in my opinion, tapi ini nggak terlalu hype, oke? Ini nggak terlalu hype. Ya, gue sempet juga pengen mereview si Montagne ini, dan menurut gue this is quite interesting gitu ya. Walaupun mereka itu range harganya masih cukup tinggi, tapi nggak, kalau dibandingin sama yang mereka dupe pastinya jauh lebih murah. Oke.
Jadi itu pastinya memberi opsi ke beberapa orang. Hari ini banyak banget pesawat lewat. Well anyway, jadi pastinya hal-hal itu memberi opsi yang cukup menarik buat teman-teman yang pengen wangi, penikmat wangi, yang memang kayak willing untuk mengeluarkan uang sekian ratus ribu untuk mendapatkan parfum yang harganya jutaan. Back again, gue sendiri untuk di pasar lokal, bahkan gue mengencourage dengan sangat untuk teman-teman yang memang di industri wangian untuk bisa berkreasi lebih dengan membuat wangi yang menjadi signature scent. Jadi bukan yang tipe kayak inspired, apalagi dupe, apalagi clone. Tapi kalau memang itu menjadi barrier atau batasan yang memang agak sulit untuk diterobos, ya sudahlah ya, ada beberapa hal yang memang gua harus maklumi untuk itu untuk itu terjadi gitu. Nah, tiba-tiba hadirlah jebret yang namanya brand Fragrance World. Sebenarnya gue sendiri kayaknya pernah di-approach oleh pihak mereka, tapi pada saat itu komunikasinya itu kurang efektif dari guenya atau dari dianya. Well anyway, akhirnya komunikasi itu tidak berjalan. Nah, tapi kalau dibilang gue kepo nggak? Ya gue cukup kepo karena memang hype-nya itu cukup tinggi dan gue lihat beberapa teman-teman reviewer sepertinya sudah dikirimi produk-produknya dan mereka pun sudah mereview produk-produknya. Reviewnya kembali ke personal thing. Apakah itu baik menurut mereka atau tidak menurut mereka? Gue tidak mengumbar genderang perang di sini sama sesama reviewer. If I may say, I have my own kuku perspective about this. Jadi gue sendiri so far walaupun ada yang cukup menarik dari brosur yang sudah gue lihat dari produk Fragrance World yang teman gue share, tapi gue rasa so far kayak gimana ya, pada saat gue di pasar lokal masih mengencourage brand-brand lokal yang bermunculan untuk kalau bisa please create your own thing dengan menjadi sesuatu yang signature, walaupun itu masih harus menggunakan fragrance oil yang udah available, tapi make a twist about it, make it yours or something like that. Tiba-tiba muncul yang seperti yang seperti ini. Ini adalah punya teman gue. Thank you so much untuk Bar yang udah minjemin dua produk dari Fragrance World yang dia beli. Oke, jadi ya memang kembali ini adalah you do you, oke? Itu adalah jalan ninjamu dan gue tergoda nggak? Yes, gue tergoda of course. Dengan harga nominal yang sangat-sangat affordable, mereka menawarkan tampilan yang luar biasa bagus, tapi somehow coba lu cek aja yang masih nge-hypein atau yang rame itu adalah di pasar lokal. Kalau di pasar luar yang gue lihat belum ada reviewer perfume yang besar yang mereview eksistensi dari Fragrance World ini. Walaupun secara dupe, to be honest with you, sebagai parfum cloning, ini it's a clone, ini termasuk yang kualitasnya lebih tinggi dibandingin dengan dari dua fragrance yang sebelumnya heboh banget, oke? Di sini ada dua produk punya Bar yang gue dipinjemin, ada Tuscany Leather dan Lush Cherry. Dari tampilannya, dari judulnya pasti udah pada tahu kalau ini mendupe atau mengklon wewangian dari Tom Ford. Oke. Which Tom Ford itu nih gue di sini punya yang ini adalah Tuscan Leather dari Tom Ford yang size-nya ini adalah 50 ml I believe, 50 ml, oke. 50 ml dengan yang lebih imut dengan harga yang 10 kali lipat dan pesawat lewat lagi. Oke, ini harganya 10 kali lipat dari yang ini I believe. Ya. Dan kalau harga reseller gue nggak tahu berapa dan kalau memang kalau yang dikirimin it's for free, so good for you. Tapi buat gue kalau emang lo mau beli, orang yang memang punya keterbatasan budget untuk membeli produk-produk yang memang high end atau masih berpikir untuk mengeluarkan budget di atas 1 juta untuk sebuah perfume, ya ini menjadi opsi yang sangat baik. Tapi buat gue sebagai orang yang memang mau mengapresiasi lebih untuk urusan wewangian dan orang yang memang merasa kayak gue itu pengen punya bukan hanya gengsinya, bukan hanya prestisnya, tapi gue mau mengapresiasi as a brand. Gue berharap dari brand tersebut punya originality, punya karakter sendiri dan punya ciri sendiri. Jadi pada saat it's a clone yang sebenarnya dulu di dunia
per-makeupan itu pernah terjadi pada saat muncul brand yang namanya Makeup Revolution yang kerjanya ngedup-ngedup atau ngeklon brand yang sudah ada dan sempet dimarahin atau ditegur oleh Kat Von D. Tapi kalau di sini untuk urusan Fragrance World, karena dia mendupnya itu bukan hanya satu brand, dia mengklonnya itu banyak, dan itu juga sebenarnya sudah pernah terjadi mungkin di brand-brand yang lebih terjangkau, let's say La Rive, Jean Arthès, Armaf, dan banyak lagi, ya termasuk yang brand-brand dari Timur Tengah sebelum-sebelumnya gitu, mau itu dari Art Alzafaran, terus Latafa, banyak. Tapi what makes the difference dengan Fragrance World adalah mereka benar-benar membuat tampilan yang kita langsung bisa melihat ini arahnya kemana. Judulnya juga sama. So, it's a clone for me. Gitu. Jadi bukan terselubung, tapi jelas-jelas ini loh. Ini merepresentasikan wangi apa. Bahkan mau yang dari desainer, dari Dolce Gabbana, dari apalagi ya, dari Hermes, Tom Ford, dan juga dari niche-nya. Dia juga bikin yang gue lihat di brosurnya itu dia ada dari Sergioff dan mana lagi ya, banyak sih, cukup banyak dari brosurnya. Gue nggak tahu yang sudah masuk ke Idol yang mana aja, tapi di Indonesia banjir dengan brand yang satu ini. Gue sendiri personally I don't support this kind of thing, tapi karena memang udah banyak banget yang nge-request DM gue untuk ngobrolin about this brand and their products, let's talk about it. Oke, baiklah. Untuk Tuscan Leather atau Tuscany Leather and Tuscan Leather. Here, ini tampilannya. See, dari tampilannya aja sudah, dan ini seperti ini. Oke. Ini buat gue, ya kalau di pasar yang tempo hari gue share, ada yang namanya barang fake gitu ya, tapi yang langsung pakai nama Tuscan Leather. Kalau ini mau dibilang fake, not really. Tapi mau dibilang original, are you sure this is original? I don't know, you think about it. Oke. Oke, ini dia Tuscan Leather and Tuscany Leather. Ini tampilannya. Yang ini 100 ml, Bo. Lo dapat 100 ml untuk 10 kali lipat, 10 dari harga 50 ml Tom Ford. Itu pun it's a good deal. Kalau lo bisa dapat Tom Ford 50 ml dengan harga 2 juta, itu it's a good deal. It's a very good deal. Kalau nggak salah harganya supposed to be 3 jutaan something gitu ya. So, ini yang punya gue. Di sini sebenarnya gue udah spray. Ini yang original Tuscan Leather. Oke, gue balik aja deh posisinya. Oke, ini yang original Tuscan Leather, gue udah spray di sini. Sementara di sini yang Tuscany Leather. Oke, ini gue spray let's say 1-2 jam lalu, 1-2 jam yang lalu di tangan gue. Di awal spraynya wanginya, kalau gue bilang di atas 80%, gue nggak bisa bilang 90% karena udah 90% it's a plek-plek buat gue kalau untuk wangi, karena 10% itu sedikit banget. So, gue hanya bisa bilang kalau ini more than 80% mirip di opening. Jadi, sprayer kita spray lagi deh buat ngebuka hidung gue untuk kembali mengingatkan. Dan dari tampilannya ini cuman beda, let's say like oke, di bawahnya punya gue transparan, sementara yang Tuscany Leather ini dia gold gitu ya. Oke, kita spray. Sprayernya bagus, ini tidak oily, teksturnya juga oke gitu ya, nggak yang oily becek. Yes, it's a clone, gitu, yang benar-benar a clone. Tapi ya kembali lagi, kalau buat gue, nobody knows apakah lu pakai yang ori or not. Tapi pada saat lo di antara 10 tas Hermes, lo punya 3 yang fake gitu ya, 3 yang nggak ori, 3 yang bilangnya sekarang mirror or something gitu ya. Mungkin dengan tampilan lo daily, orang akan menyangka kalau lo punya 10-10-nya tas Hermes. Pada saat lo menyempilin satu Tuscany Leather di antara parfum Tom Ford lo, di antara lo yang biasa pakai ori, pada saat lo pakai Tuscany Leather, nobody will know, okay? Nobody will know, but you know. Tapi lo tahu bahwa lo nggak pakai itu. Nah, itu kembali lagi sebenarnya jalan ninja lo yang seperti apa. Will you buy it? Will you not? Will you review it? Will you hype it? Will you
support this kind of thing. For me, gue nggak bisa 100% support. Gue pengennya gue bisa mendapatkan sesuatu yang baru, tapi dengan adanya opsi yang mungkin ngebuat orang ya daripada lu bau gitu ya, lu bisa dapat wangi dengan tekstur yang lebih baik, dengan harga yang lebih murah. Oke, but hopefully bahkan dua fragrance pun mengeluarkan wangi yang menjadi signature mereka yang bukan ngedupe. I don't know about fragrance world. I don't know. Oke. Oke. Sih, wanginya sama persis. Cuman kalau dari staying powernya ini menurut gue yang punya gue tapi ini yang agak vintage, yang agak lama, Tuscan leather gue ini jauh lebih perform dibandingin Tuscany leather. Tapi lo bisa respray dan tampilannya bener-bener it's a clone. Oke? It's a clone. Dengan harga yang mereka tawarin, gue nggak tahu untuk di reseller dia nawarin dengan harga berapa, I don't know, gue nggak beli. So, dan ini setelah gue cek-cek, mereka bahkan udah berbepom, I believe, sudah punya bepomnya. I don't know how, I don't know proses-prosesnya anyway. Tapi buat gue ini fenomenanya mirip dengan zaman-zaman dulu pada saat Anais booming banget. Pasarel booming banget, sampai akhirnya didup dengan nama-nama yang diplesetin. Anais jadi Anis gitu ya. Fenomena itu bukan yang pertama kali, cuman gue agak surprise karena segitu ramenya dan somehow nggak ada yang gue nggak tahu, mungkin ada beberapa orang yang memang arahnya sejalan sama jalan ninja gue yang ngerasa kayak tidak bisa menghargai or let's say kayak mengganggu dari kreativitas dari pihak-pihak yang memang punya ide untuk mengeluarkan wangi dan tampilan seperti ini. Let's say untuk yang Tuscany leather, of course ini agak mengusik buat gue pada saat itu. What about si Tom Ford ini? Ngerasa terusik nggak ya dengan adanya produk-produk seperti ini? Apakah dia cukup berbesar hati dan bangga bahwa produknya di-clone gitu ya? Tapi buat gue pada saat that happens, that sucks for me gitu. Jadi kayak why gitu, if you can create, why don't you create your own thing? Tapi memang karena memang ya let's say Chanel, Dior, Tom Ford itu adalah brand-brand yang banyak dicari dan akhirnya dia juga memanfaatkan ombak itu sama ya dimana ada gula ada semut. Tapi kali ini nih bener-bener fragrance world membanjiri pasar Indonesia dengan clone-nya. Itu agak mengusik buat gue. Aduh, kalau semua orang beralih ke dupe and clone, itu akan membuat pasar yang berkreasi jadi males nggak sih? Capek gitu loh, berkreasi, mengeluarin ide, budget, marketing, dan pada saat itu orang tinggal ngikutin aja, itu kayak lelah ya bestie gitu. Oke, anyway. Gue di sini bilangnya, gue bingung ya, gue bilang mau nge-review, tapi secara reviewnya mirip banget dengan Tuscan leather, wangi leathery yang ada sharpnya, bukan leather yang klasik banget, tapi dia ada twist of molecules yang biasa muncul di DNA parfum Tom Ford. Mau itu di Oud Wood, mau itu di Tuscan leather, dia tuh ada wangi perfumey yang menjadikan itu suatu kemewahan tersendiri di Tom Ford, tapi muncul juga di Tuscany leather. Cuman ini lama-kelamaan nuansa itu semakin tertutup gitu loh. Oke, dari tampilannya, dari detail komposisi warna dan bahkan tekstur dari boxnya itu mirip banget. Sorry, ini 80 ml. Ini 80 ml. Gue pikir 100 ml. Ini 80 ml. Nah, sementara di Tom Ford itu 50 ml dan 100 ml. 100 ml-nya Tom Ford itu seperti ini tampilannya, oke. Nah, ini juga bukan berarti nggak ada yang bikin fake-nya ya. Tom Ford itu selain banyak yang bikin fake-nya, sekarang udah ada yang bikin clone-nya, tapi banyak sih yang bikin clone-nya. Maksudnya yang terinspirasi dari Tom Ford. Well, produk-produknya memang inspiring. Nah, ini kalau untuk yang 100 ml di Tom Ford kemasannya kayak gini. Sementara ini tuh lebih dupe ke clone dari yang kemasan 50 ml tapi dibikin lebih gede. Ini 80 ml. Oke, beda sekali. Bentukannya udah beda, dia memanjang kalau yang original Tom Ford, kalau ini Fragrance World. Oke. Nah, di Fragrance World sendiri tuh dari yang gue lihat, dari brosur yang gue lihat itu ya, banyak banget yang dia tawarin.
bener-bener super duper banyak. Jadi aneka rupa juga dia clone gitu ya. Termasuk ada yang teman gue suka banget itu yang Tom Ford banyak banget. Noir Extreme kalau nggak salah. Terus habis itu ada Twilly, Hermes Twilly. Ada juga dari Hermes H24. Banyak. Dan kalau lo menunggu review dari gue seputar Fragrance World, I don't think it's gonna be some review for me gitu. Gue nggak kemungkinan ya. Gue so far hanya sejauh ini yang bakalan gue sampein. Dan di sini gue juga punya satu lagi yang tadi gue dipinjemin oleh teman gue Bar, thank you. Ini adalah Lost Cherry versi Fragrance World atau judulnya Lost Cherry. Oke, ini tampilannya juga, of course, ini it's a clone dari Lost Cherry. Lost Cherry sendiri sudah sangat-sangat banyak menjadi inspirasi di wewangian. Selain dari Fragrance World ini, ada yang tempo hari gue bilang dari Cherry Punk, terus habis itu ada dari Zara, terus ada dari Montagne juga mengeluarkan dua fragrance atau doa fragrance juga mengeluarkan. Banyak banget yang mengeluarkan dan ini adalah versi Fragrance World. Cuman kalau mereka ya pakai botol mereka dengan tampilan mereka, dengan signature packaging mereka, dengan nama yang mengusung nama cherry smoothie, cherry punk, terus apa lagi? Banyak deh beberapa yang gue tahu ya. Nah kalau ini tuh Lost Cherry, bener-bener dia tampilannya dimiripin, walaupun nggak sama persis ya dengan botol Lost Cherry, tapi tampilannya Tom Ford. Oke, terus ini juga 80 ml dan wanginya menurut gue it's a clone. It's a clone, so lebih dari 80% mirip dengan Tom Ford Lost Cherry. Jadi menjadi opsi nggak sih? Ya, of course, menjadi opsi untuk para penikmat wangi yang pengen wangi ke arah Tom Ford. Nobody gonna know pada saat lu keluar dari mobil mewah, terus habis itu lu pakai ini, sama aja kayak dupe Baccarat pada zamannya, dimana yang terlihat wah pakai dupe pun akan berkesan kayak ori. Tapi buat gue ada beberapa dupe yang agak harsh. Nah, dupe atau let's say clone dari Fragrance World ini menurut gue mirip banget gitu. It's a clone, termasuk yang Baccarat-nya, mereka juga mengeluarkan versi-versi dari MFK of course, masa yang enggak gitu ya kan. Jadi ada yang dari MFK juga dia ngeluarin yang dia kasih judul Baccarat semua gitu. Barakat, sorry, Barakat. Oke. It's so funny pada saat gue sama teman-teman gue itu yang mengerti parfum tuh jadi kayak melihat, oh kalau ini dia kasih namanya ini, kalau ini dia kasih namanya ini. Jadi seru gitu loh. Kayak apa ya, misalkan Dolce Amalfi dia kasih nama apa, terus apalagi ya kayak Sergio Flatosca dia kasih nama apa, yang kayak gitu-gitu tuh seru buat gue itu untuk tahu. Tapi penasaran gak gue dengan mirip atau tidaknya? Ya penasaran, tapi so far dari yang gue cium, ya mirip dan it's a clone, a good clone to be honest, dengan sprayernya, dengan teksturnya, dengan wanginya, walaupun keawetan wanginya yang gue coba nggak seawet itu. Buat lo yang merasa kalau parfum Arab itu awet, no, untuk Fragrance World tidak seawet itu, tapi let me say bahwa dari brand-brand yang dia dupe pun tidak semua seawet itu. Jadi buat gue it's a nice clone, but still it's a clone. Jadi buat lo yang kalau memang let's say tidak keberatan pakai tas yang mengclone bentukan Hermes, Kelly or Birkin, tapi lo pakai walaupun itu tidak menyebutkan kalau itu Hermes, mungkin dia tulis Kremes or something. If you don't mind at all, ya itu adalah jalan ninjamu gitu. Lo mau pakai Louis Vuitton, pakai Gucci yang brandnya dipleset-plesetin tapi modelnya mirip. If you like it, wear it. If you don't mind, it's okay. Gue sendiri seperti apa? Gue dulu pernah juga kok beli yang let's say menurut gue tuh tas LV yang mirror ini kualitasnya bagus dan gak. Ya kembali ke pilihan gue sendiri, gue nggak terlalu suka yang berisik LV, tapi pada saat gue pakai kualitas kulitnya bagus dan apa ya produknya secara overall oke, ya gue juga pernah pakai yang seperti itu. Ini gue jujur honestly ya. Tapi pada saat
kayak sekarang gue ngerasa gue lebih nyaman untuk pakai tas lokal atau no brand at all, tapi buat gue it's just a bag yang pengen gue pakai, yang gue suka bentukannya, I just wear it. Sementara kalau parfum kayak gue pada saat gue lagi kere, bokek, cekak, mampus gitu ya, ya gue mampunya untuk beli brand apa ya, produk-produk yang di Indomaret baru gue bisa beli, atau bahkan gue nggak mampu beli. Pada saat gue nggak mampu beli ya gue nggak beli. Pada saat gue mampunya belinya body mist ya gue belinya body mist. Tapi pada saat gue mampu untuk beli high end ya akan gue beli high end. That's just me gitu. Jadi gue cenderung nggak, makanya gue sampai saat ini tidak bersentuhan dengan parfum refill. Ya mungkin karena gue merasa parfum refill itu ya bukan, it's just not me gitu. Gue akan membeli parfum Anna Sui yang original pada saat gue mampu, dibandingin gue harus apa ya, beli 100.000 untuk parfum Anna Sui yang fake atau counterfeit. Itu adalah jalan hidup gue, itu adalah pilihan hidup gue, so it's just me. Tapi kalau memang let's say gue juga tidak bilang kalau Bar lo kok beli sih, lo kok gini-gini, no, it's his money, it's his apa ya, opinion, itu adalah pemikiran dia. You do you, I do me gitu. Tapi buat gue gue nggak tahu sampai kapan Fragrance World ini bisa bertahan, dan maksudnya agak tricky ya pada saat mendupe segitu banyak brand asing dan sampai dia direcognize sama reviewer-reviewer luar, dan nantinya apakah yang akan terjadi, apakah ada yang kayak ngesudi atau segala macam, karena I believe urusan copyright itu bukan cuma sekedar dari judul tapi dari tampilan. Ya gue juga belajar dari banyaknya reseller yang di take down produk-produknya di toko hijau gitu ya, karena katanya dari segi botol pun tidak boleh ditunjukkan apa dan sebagainya. Jadi ya we'll see bagaimana ke depannya. Tapi buat gue it's a clone. Kalau lo tidak masalah dengan parfum-parfum clone, maybe Fragrance World bisa lo kepoin. Terus kalau memang lo mencari clone yang cukup baik, mungkin lo bisa kepoin. Tapi kalau lo mencari review versi gue, kalau memang banyak banget yang request, mungkin gue akan beli decannya. I will not buy full bottle, I believe. Kecuali kalau emang godaannya segede itu. So far, untuk yang sudah mereka tawarkan, gue belum tertarik untuk membeli full bottle ya. Oke, itu dia opini versi Dewi yang mungkin agak berbeza jalan ninja kita. Dan kalau emang lo segitu keponya, you can seek for other reviews about this. Well, ya, gue tidak bisa mendukung sepenuhnya untuk fenomena wewangian clone versi Fragrance World, dan juga versi Dua Fragrance, dan juga versi Alexandria. No, it's just not for me. Okay, I think that's all. Terima kasih banyak buat yang bisa mengerti mengapa jalan ini gue pilih. Tapi buat yang nggak ngerti atau merasa bagaimana, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Silahkan, monggo gitu ya. Okay, I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye.